Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai kelas 8. Perkenalkan, saya Ibu Suci, guru bidang studi PPKN, dan saya akan melanjutkan materinya Ibu Via terkait nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya. Baik, perhatikan ya Nak. Semoga yang menonton video ini masuk surga, amin, karena sudah belajar begitu ya. Oke, baik, yuk perhatikan slide berikutnya. Nah, ini adalah peta kompetensi di mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menemukan nilai-nilai dari semangat Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, 2 minggu yang lalu materi yang sudah disampaikan kepada kalian adalah ini ya, menginterpretasikan makna Sumpah Pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan juga kalian sudah memahami ya arti penting dari Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Oke, sedikit ya kita feedback kembali pada materi sebelumnya terkait makna daripada Sumpah Pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Masih ingat? Kalau ingat apa? Apa makna dari Sumpah Pemuda? Nah, bisa kita katakan ya Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II yang terjadi pada tahun 1928 ini bisa kita jadikan sebagai tonggak sejarah ya, tonggak sejarah bagi seluruh pemuda Indonesia. Ya, dalam hal ini dalam memberikan pengakuannya, cintanya gitu ya terhadap tanah, air dan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini ya. Yang mana kita sekarang semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Majemuk banget masyarakat kita, sehingga Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak sejarah menguatnya persatuan dan kesatuan bangsa gitu ya. Sehingga ya persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi kunci daripada keberhasilan perjuangan kita nih meraih kemerdekaan. Kira-kira kalau seandainya ya Sumpah Pemuda ini atau ya deklarasi Sumpah Pemuda ini nggak terjadi, kira-kira bisa nggak kita mencapai kemerdekaan tahun 45? Bisa jadi belum ya, karena semangat dari para pemudanya itu belum ada begitu. Gimana bisa kita merdeka kalau semangat persatuan dan kesatuan itu tidak ada gitu ya. Terlalu asik dengan penjajahan Belanda begitu. Oke, paham ya? Nah, sementara kalau arti penting daripada Sumpah Pemuda, ayo apa menurut kalian? Arti penting Sumpah Pemuda. Tadi Ibu katakan makna dari Sumpah Pemuda itu tonggak sejarah kita ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selisih jarak waktu tahun 28 hingga 45 itu kan bukan waktu yang pendek. Begitulah kita menjaga semangat para pemuda gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Nah, terkait menjabarkan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia ini, mungkin yang perlu kalian simpan begitu ya arti penting daripada Sumpah Pemuda ini. Bisa yang pertama, Sumpah Pemuda ini mempertegas gitu ya, mempertegas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya enggak? Nanti Ibu sampaikan apa yang terjadi ketika Kongres Pemuda II gitu ya. Nah, yang kedua, arti pentingnya adalah bisa menguatkan daripada komitmen untuk cinta tanah air, bangsa, untuk mencintai bahasa, ya kan? Ada 3 isi dari Sumpah Pemuda. Yang ketiga di sini juga bisa ya arti pentingnya menguatkan komitmen kita untuk bersatu nih dalam memperjuangkan kemerdekaan, ya kan? Menjaga komitmen dari tahun 28 hingga 45 itu bukan hal mudah loh, ya. Yang keempat, arti penting Sumpah Pemuda ini bisa juga seperti mendorong
mendorong semangat juang kita nih sebagai para pemuda dan kalian sebagai generasi penerus gitu ya. Oke, dan hari ini kita konsen kepada nilai, menemukan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang mana teknisnya nanti kalian akan saya arahkan untuk menemukan apa-apa saja nilai-nilai semangat dari Sumpah Pemuda. Oke, yuk kita ke slide berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Ini adalah gambar W.R. Supratman dalam Kongres Pemuda 2, ya. Di sini Bung Gondo, ingat Ketua Kongres Pemuda 2. Apakah saya dapat memperdengarkan sekarang? W.R. Supratman nanya nih. Dia mau memperdengarkan lagunya siapa? Lagunya dia yang berjudul Indonesia Raya. Ingat kan? Penciptanya W.R. Supratman. Nah, sebetulnya di sini ya, ini dengar ya kisahnya ya. Jadi Sugondo ini dia awalnya sih kurang yakin gitu mempersilahkan Supratman ini untuk memainkan ya atau menyanyikan lagu Indonesia Raya karena lirik lagunya itu kan penuh dengan semangat nasionalisme gitu ya. Sementara hadirin rapat ini ada terdiri dari polisi Belanda begitu ya, yang mereka itu maksudnya mereka itu diawasi oleh polisi Belanda. Jadi pada waktu itu polisinya itu mengawasi gitu ya, berkeliaran lah sana sini jalan begitu kan. Sementara Sugondo ini khawatir kongres itu nantinya akan dihentikan ketika nantinya W.R. Supratman kalau diberi kesempatan begitu menyanyikan dan membawakan biolanya gitu ya. Tapi dalam hal ini tiba-tiba Sugondo gitu ya, dia mencoba gitu ya untuk menghampiri para pemerintah kolonial nih yang waktu itu hadir dalam kongres. Contohnya ingat siapa? Van der Plas ya. Nah, Van der Plas kemudian dia menunjukkan nih lirik lagunya W.R. Supratman Indonesia Raya, tetapi Van der Plas itu meminta Sugondo untuk ini lirik lagunya itu diperlihatkan. Nah, gitu ya. Tetapi Sugondo ragu gitu untuk memperlihatkan lirik-lirik lagunya yang penuh semangat gitu ya. Nah, ini cobalah kalian lihat. Ini adalah lirik lagu. Sehingga Sugondo tadinya ragu dan akhirnya memutuskan bilang kepada Supratmannya, dia jangan menyanyikan lirik lagunya, tetapi bolehlah menggunakan biolanya gitu. Ya, jadi waktu itu W.R. Supratman menggunakan biolanya nih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sehingga waktu itu ya Supratman ini sadar gitu ya bahwa Sugondo sebagai pimpinan kongres gitu ya. Jadi dia merasa bahwa Sugondo ini sahabatnya itu punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Jadi dia tahu bahwa lagu Indonesia Raya ini nanti akan menimbulkan suatu permasalahan gitu ya. Sehingga Sugondo meminta Supratman untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola dengan penuh rasa percaya gitu kepada Supratman. Luar biasa ya. Nah, jadi akhirnya W.R. Supratman ini berdiri gitu di hadapan para peserta kongres, kemudian dia mengeluarkan biolanya, kemudian dia tarik gitu ya, ambil bolanya, kotaknya ditaruh di bawah, ratusan mata itu menatap Supratman yang tadinya mulai menggesek-gesek alat musik dawainya itu dengan penuh semangat. Luar biasa. Jadi waktu itu hadirin antusias gitu. Antusias, mereka bangkit dari tempat duduknya, mereka mendengarkan dengan penuh hikmat. Gitu ya. Sehingga kalau orang Belanda itu bilang mereka bersorak-sorak gitu ya. Mereka meminta
diputar kembali gitu ya, luar biasa. Bukan orang Belanda aja, tapi peserta kongres juga. Nah, jadi setelah mendengarkan cerita dari Ibu Suci tadi dan lagu Indonesia Raya ini, ya, dalam Kongres Pemuda 2 itu tentu kalian menemukan apa-apa saja nilai yang terkandung ya di dalam cerita tadi, ya enggak? Tapi disimpan dulu apa-apa saja nilainya. Kita coba lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah 3 hal yang penting kita cintain ya. Tanah, bangsa, dan bahasa. Dimanapun kita berada, kita harus mencintai Indonesia. Kau dan aku, kita tidaklah berbeda, tapi kita adalah satu, yaitu Indonesia. Oke, baik. Nah, sekarang coba kalian simak ya. Kalian simak, ini dia nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda, kemudian bunyi dari isi Sumpah Pemuda itu, maksudnya temukan nilai-nilai dan semangat yang tercermin dalam isi Sumpah Pemuda, dan tulis nilai-nilai dan semangat apa saja yang kalian temukan, gitu ya. Jadi nantinya kita kalian biasa ke GCR ya, jadi kirim tugasnya ke GCR gitu ya. Kalian bikin nilai-nilai dan semangat yang tercermin dalam isi Sumpah Pemuda. Ya, contoh, kalian menemukan nilai nasionalisme. Nah, kemudian kalian deskripsikan gitu ya, deskripsikan uraian singkatnya. Jadi contoh nih, nasionalisme bisa kalian bikin nilai-nilai dan semangat pemuda Indonesia yang menyatakan diri sebagai satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Nah, kan itu ada nasionalismenya gitu. Dan bisa kalian tambahkan yang lainnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.